Pandemi Corona yang merebak akhir 2019 menyerang banyak sendi-sendi kehidupan bernegara. Pemimpin negara di dunia dipusingkan mengatasi pandemi yang bersamaan dengan datangnya krisis keuangan. Kehilangan pekerjaan, penurunan daya beli, hingga kontraksi ekonomi akibat lemahnya produksi mengancam hajat hidup orang banyak. Salah satunya bahaya kelaparan yang mengintai tiap-tiap jiwa di banyak negara. Lembaga PBB yang mengurusi bantuan pangan, World Food Program menghitung setidaknya ada 265 juta orang di seluruh dunia terancam kelaparan. Sementara 100 juta orang di antaranya bergantung pada bantuan makanan dari lembaga donor. Sayangnya, World Food Program mengaku mengalami kesulitan keuangan dan terancam tidak bisa menyalurkan bantuan medis dan makanan ke seluruh dunia. David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Program mengatakan, saat ini lembaganya membutuhkan bantuan keuangan hingga 965 juta dolar AS atau setara 13 triliun rupiah untuk menyalurkan bantuan ke seluruh dunia hingga akhir tahun ini. So our team that does working with experts around the world doing their economic analysis, the system they've used for decades, they have now recalculated based upon COVID as it continues to deteriorate on a weekly basis. They now say that the number of people marching to the brink of starvation will go from 135 million to 265 million people through 2020. Now that number could get worse as we see things continuing to deteriorate. Now we're reaching about 100 million people. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo tancap gas menjawab persoalan pangan. Jokowi memberikan tugas khusus terkait ketahanan pangan kepada 3 menteri. Ketiganya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. PUPR pun ditugaskan untuk menciptakan kawasan food estate yang akan menjadi sentra baru ketahanan pangan nasional. Basuki Hadi Mulyono menyatakan tahun ini pihaknya mendesain rehabilitasi jaringan irigasinya. Program ini juga menjadi bagian dari ketahanan non-militer. Sebelum pandemi Corona menggema ke berbagai negara, sejatinya Indonesia masih punya PR untuk menuntaskan persoalan pangan di tanah air. Pada 2019, Global Hunger Index mencatat Indonesia berada di peringkat ke-70 dari 117 negara yang memenuhi syarat. Indonesia punya skor 20,1 yang mana bisa dibilang Indonesia menderita tingkat kelaparan yang serius. Memang dibandingkan dengan 14 tahun terakhir, ketahanan pangan Indonesia membaik. Hanya saja skornya masih belum beralih ke level moderat. Maka ketika pandemi Corona mulai berdampak ke ekonomi pada 2020, kekhawatiran adanya krisis pangan kian menjadi-jadi. Sementara bila dilihat dari detail, berdasar data dari Kementerian Pertanian, ada 2 provinsi yang punya skor paling rendah dan masuk ke prioritas pertama. Sedangkan yang masuk ke prioritas ketiga ada 4 provinsi. Dan yang masuk ke prioritas keempat ada 5 provinsi. Provinsi yang masuk dalam prioritas pertama adalah Papua dan Papua Barat, sedangkan yang masuk kelompok prioritas ketiga yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jelas saja, tidak seluruh wilayah Indonesia memproduksi padi yang merupakan bahan makan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Perum Bulog bertugas memantau defisit pangan bila terjadi. Tujuannya agar tercipta pemerataan kebutuhan pangan. Namun Direktur Utama Budi Waseso menyatakan untuk mengeluarkan pangan itu harus dengan izin negara. Tapi sebenarnya Bulog sudah tersedia. Nah, karena Bulog itu mengikuti perkembangan ketersediaan pangan di wilayah. Nah, karena kita ada di seluruh Indonesia. Jadi begitu ada defisit, nah kita langsung supply. Nah, cadangan kita itu sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat di sana. Hanya kita tinggal, karena tadi kan kita tidak bisa keluarkan kalau tidak ada perintah dari negara. Karena yang kita pakai adalah beras cadangan pemerintah. Mau tidak mau, Indonesia memang harus siap dengan segala kondisi mengatasi bahaya kelaparan di tengah pandemi. Prestasi Indonesia yang pernah swasembada pangan adalah modal berharga untuk menciptakan kedaulatan pangan. Meskipun saat ini tengah berjibaku menghadapi pandemi. Tim Liputan CNBC Indonesia.